Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Novi Julianti, yang kedua Jessica Laras Mawardiati, dan yang ketiga Sri Inayati. Di sini kami akan membahas mengenai akuisisi dari PT Perkasa atas PT Cemara. Untuk yang pertama, PT Perkasa melakukan pembelian 100% saham PT Cemara dengan mengeluarkan 1 juta lembar saham PT Perkasa yang memiliki nilai nominal per lembar Rp1.000 dan nilai pasar tanggal penutupan terakhir sebesar Rp8.000. Terkait dengan akuisisi ini, PT Perkasa harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar Rp25 juta dan terkait dengan penerbitan saham baru. PT Perkasa harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar Rp80 juta. Kedua pembayaran tersebut dilakukan secara tunai. Buatlah jurnal untuk transaksi akuisisi ini dari sisi PT Perkasa dan PT Cemara. Diasumsikan bahwa PT Cemara tetap berdiri dan berjalan normal. Untuk jurnalnya yaitu yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat biaya transaksi, yaitu beban administrasi akuisisi sebesar Rp25 juta dan beban tanggungan emisi saham sebesar Rp80 juta pada kas senilai Rp105 juta. Yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat investasi pada PT Cemara, yaitu investasi pada PT Cemara sebesar Rp8 miliar didapat dari nilai pasar dikali banyaknya lembar saham yang dikeluarkan, yaitu 8.000 dikali dengan 1 juta. Yang pada modal saham biasa senilai Rp1 miliar didapat dari nilai nominal sebesar 1.000 dikali dengan banyaknya lembar saham yang dikeluarkan, yaitu 1 juta, dan beban tanggungan emisi saham sebesar Rp80 juta dan AGIO saham biasa sebesar Rp6.920 juta didapat dari investasi pada PT Cemara dikurangi modal saham biasa dan dikurangi beban tanggungan emisi saham. Perkenalkan, nama saya Jessica Laras Mawardiati, NIM 1810102161. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Novi Julianti berkaitan pada kasus 1 mata kuliah praktikum akuntansi keuangan lanjutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 1 pada nomor 2 yang soalnya adalah sebagai berikut. PT Perkasa membeli semua aset bersih PT Cemara dan kemudian menggabungkannya dengan aset bersih yang telah dimilikinya. Setelah proses tersebut selesai, PT Cemara pun dibubarkan. PT Perkasa membayar tunai sebesar Rp4.500.000 dan mengeluarkan wesel bayar atau notes payable senilai Rp3.500.000 kepada pemegang saham PT Cemara. Terkait dengan akuisisi ini, PT Perkasa harus mengeluarkan biaya administrasi sebesar Rp25 juta secara tunai. Tugasnya adalah buatlah jurnal untuk transaksi akuisisi ini pada sisi PT Perkasa dan PT Cemara. Pada kasus 1 nomor 2 dapat kita tarik kesimpulan bahwa antara PT Perkasa dan PT Cemara telah melakukan akuisisi yang berbentuk merger, di mana merger ini merupakan bentuk kombinasi bisnis yang menggabungkan dua entitas atau lebih, di mana entitas yang satunya dibubarkan. Dan pada kasus ini PT Perkasa merupakan PT yang mengakuisisi dan sedangkan PT Cemara adalah PT yang diakuisisi. Nah, untuk mengerjakan pada kasus 1 nomor 2 ini terlebih dahulu kita harus menentukan atau menghitung nilai goodwill. Nah, untuk mengetahui nilai goodwill ini kita juga harus menentukan atau menghitung imbalan yang dialihkan. Imbalan yang dialihkan pada kasus ini dapat kita hitung dari pembayaran tunai sebesar Rp4.500.000 dan wesel bayar atau notes payable-nya sebesar Rp3.500.000. Jumlahnya adalah 8 miliar.
Selanjutnya, kita juga harus melihat apakah pada transaksi ini terdapat kepentingan yang dimiliki sebelumnya atau kepentingan non-pengendali. Dan menurut kelompok kami, pada kasus ini nomor 2 tidak adanya kepentingan yang dimiliki sebelumnya atau kepentingan non-pengendali, sehingga langsung bisa kita jumlahkan sebesar 8 miliar. Kemudian selanjutnya kita juga harus menentukan atau menghitung nilai aset bersih teridentifikasi. Nilai aset bersih teridentifikasi ini dapat kita hitung dengan rumus aset dikurangi liabilitas. Nah, untuk aset kita bisa melihatnya pada bagian PT Cemara di nilai wajar. Untuk aset kita dapat menghitungnya, yaitu ada kas sebesar 600 juta, lalu ada piutang usaha sebesar 1.350 juta, lalu ada persediaan sebesar 1 miliar, ada tanah sebesar 1.200.000.000, lalu ada mesin dan bangunan. Jumlahnya sebesar 9.150 juta. Kemudian kita kurangkan dengan liabilitas. Nah, di liabilitas ini dapat kita lihat pada bagian nilai wajarnya PT Cemara pada akun utang lain-lain, yaitu sebesar 1.400 juta. Maka hasilnya adalah 9.150 juta dikurangi 1.400 juta. Hasilnya 7.750 juta. Nah, untuk menghitung goodwill di sini langsung saja kita kurangkan antara jumlah imbalan yang dialihkan sebesar 8 miliar rupiah, kita kurangkan dengan hasil dari aset bersih teridentifikasi sebesar 7.750.000 rupiah. Nah, hasilnya adalah 250 juta rupiah. Selanjutnya, kita harus membuat jurnal di mana di sini asumsinya PT Cemara telah berhenti beroperasi karena telah diakuisisi oleh PT Perkasa. Yang pertama, kita buat jurnal untuk mencatat biaya transaksi yang telah dilakukan oleh PT Perkasa, yaitu beban administrasi akuisisi pada kas sebesar 25 juta. Selanjutnya, kita juga buat jurnal oleh PT Perkasa untuk mencatat investasi pada PT Cemara, yaitu kas sebesar 600 juta, piutang usaha 1.350 juta, persediaan 1 miliar, tanah 1.200.000.000, mesin dan bangunan sebesar 5 miliar, dan goodwill yang telah kita hitung tadi sebesar 250 juta pada utang usaha sebesar 1.400.000.000, kas 4.500.000.000, wesel bayar atau notes payable-nya sebesar 3.500.000.000. Nama saya Sri Inayati dengan NIM 18181012164. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang nomor 3, yaitu pengungkapan yang harus dilaporkan oleh PT Perkasa sesuai dengan PSAK 22. Berdasarkan PSAK 22 penyesuaian 2014, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, baik selama periode pelaporan berjalan ataupun setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Pihak pengakuisisi juga mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Dari kasus ini sendiri, pengungkapannya yaitu PT Perkasa mengambil alih kepemilikan PT Cemara sebesar 100% dengan nilai 8 miliar rupiah, dan goodwill yang timbul dari akuisisi PT Cemara adalah sebesar 250 juta rupiah.
Untuk PT Perkasa sendiri akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap penurunan nilai goodwill tersebut sesuai dengan PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Dapat dilihat sendiri dalam pengungkapan itu PT Perkasa harus menampilkan beberapa, yaitu catatan laporan keuangan. Yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat pembagian aset ke PT Perkasa. Yang kedua ada jurnal oleh PT Cemara untuk mencatat pembagian saham ke PT Perkasa. Terus yang ketiga ada asumsi PT Cemara setelah mencatat pengalihan aset. Terus yang terakhir adalah asumsi goodwill yang timbul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.